Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, Bapak Kepala Masjid Satu Karawang, Bapak Suharno SPD, yang kami hormati Ibu Ida Sukmaningrum SPD beserta Ibu Dini Rintasari SPD selaku materi pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Karawang yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa budi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah dalam acara diseminasi budaya positif CPK Angkatan 7 SDN 1 Karawang dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada hal yang merintanginya. Salawat dan salam semoga teriring tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami berdiri di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif CPK Angkatan 7 SDN 1 Karawang sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SDN 1 Karawang. Acara yang ketiga, sosialisasi budaya positif. Acara yang keempat, lain-lain penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan umur kita. Mari kami hantarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara kedua, sambutan Kepala SDN 1 Karawang. Kepada beliau Bapak Suharno SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam rangka pengibasan keempat untuk tenaga calon tunggal GSD Jakarta. Dengan demikian, perlu kita sampaikan bersama bersyukur atas segala sesuatunya yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan segala sesuatu dengan adanya aman, tertib, lancar. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ida dan Ibu Dini, yang mana sudah mulai mengikuti tahapan-tahapan sebagai calon guru muda GSD Jakarta. Untuk itu, sebagaimana yang atau kita sampaikan, bahwasanya mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga kita tidak ketinggalan. Untuk hal itu sudah barang pasti untuk kita lakukan demi mengikuti jejak yang harus kita lalui. Bapak Ibu, berkaitan dengan berjalan waktu, sehingga pada kesempatan hari ini memang perlu kita sikapi dengan cermat, bahwasanya kegiatan
kondisikan. Karena apa? Semuanya itu mengingat kebutuhan dan segala sesuatunya kita ikuti dengan bersama. Artinya kita di sini untuk tidak diam, selalu mengikuti perkembangan yang ada. Karena pada prinsipnya kita duduk atas 3 prinsip yang penting, antara lain harus mandiri, di mana kemandirian itu perlu kita jaga. Tidak selalu melihat pada orang lain, tapi butuh kita itu tahu dengan segalanya. Kedua kalinya kreativitas, di mana butuh sekali seorang tenaga pendidik yang penuh kreativitas, karena tantangan-tantangan yang dihadapi semakin maju. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah inovasi. Jadi, di mana sesuai dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti jejak yang ada. Ini sebagai pedoman kita untuk melangkah mengikuti apa yang kita jalankan demi perkembangan zaman. Hal itulah tidak kita ingkari. Untuk mewujudkan itu bukan seorang yang dinamakan kedisiplinan. Karena apa? Segala bentuk kegiatan apapun tanpa ada disiplin yang tinggi, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian, saya ucapkan selamat kepada Ibu Ija ini untuk mengikuti kegiatan jadi ini yang nantinya dengan harapan bisa sebagai motivasi kepada Bapak Ibu yang lain. Dengan demikian kami harapkan semua tenaga yang ada di SDN 1 Karangmongko sudah masuk dalam kategori guru muda. Untuk itu harapan kami sehingga tolong untuk berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan kata kunci kita harus bisa memilih waktu. Ini pentingnya memilih waktu. Dengan demikian semua pekerjaan terselesaikan, tidak ada yang berkembang, baik itu di waktu tatap muka maupun materi yang kita kurang lebih itu yang bisa saya berikan. Selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah untuk acara selanjutnya sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Sukmaningrum SPSD sebagai pemateri pertama. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangmongko, Bapak Suharno SPD, yang kami hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SDN 1 Karangmongko. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga bisa melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban kita dengan rasa ikhlas dan bahagia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syafaatnya melindungi kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangmongko serta rekan-rekan semua
atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang budaya positif yang telah kami peroleh di program Guru Penggerak yang kami ikuti bersama rekan saya Ibu Antasari, di mana kami mengikutinya mulai bulan November 2022 kemarin. Besar harapan kami melalui aksi nyata budaya positif ini menumbuhkan motivasi untuk rekan-rekan semua untuk ikut bergerak memberikan iklim pembelajaran, perubahan iklim pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berpihak pada murid, sehingga kita bisa menuntun siswa-siswa kita menjadi murid yang bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi pada hari ini yang pertama adalah bagaimana budaya positif itu mengapa harus kita laksanakan di sekolah, dan apa sih arti atau makna yang tersirat sebenarnya tentang budaya positif itu. Next Pak. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal. Di mana Bapak pendidikan kita tidak Djani Wartono mendefinisikan kebudayaan itu sebagai hasil perjuangan manusia yang terhadap dua pengaruh kuatnya, yaitu zaman dan alamnya. Sedangkan Kunchoro Ningrat, seorang antropolog Indonesia, mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem gagasan, rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya bermasyarakat. Sedangkan budaya dapat kita garis bawahi bahwa budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan oleh kepada generasi berikutnya. Sedangkan arti kata positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pasti, tegas, bersifat nyata dan membangun. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa budaya positif dari paparan di atas tadi, bahwa budaya positif adalah suatu pola atau kebiasaan yang bersifat nyata dan membangun oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, apa itu budaya positif di sekolah dan mengapa di sekolah itu perlu adanya budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Mengapa kita harus memiliki budaya positif di sekolah? Karena pengembangan budaya positif di sekolah itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang datang dalam diri anak didik kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Guru yang baik adalah guru yang mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Nah, untuk menciptakan budaya positif tersebut, kita perlu mengetahui konsep-konsep apa saja yang menunjang terbentuknya budaya positif di sekolah kita. Di mana konsep yang harus kita pahami sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah adalah konsep disiplin positif, konsep motivasi perilaku manusia,
konsep posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu disiplin positif. Untuk menumbuhkan budaya positif kita harus tahu dulu apa itu disiplin positif. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Juga kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Dalam arti bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aturan atau suatu aliran tersebut, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, Bapak pendidikan kita biasa diwawancara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin tersebut bersifat self-disiplin. Artinya kita sendiri yang mewajibkan untuk sekeras-kerasnya untuk berlaku disiplin. Dan apabila kita tidak kurang cakap ya untuk melakukan hal tersebut, motivasi intrinsiknya kurang terbentuk, maka di situ wajiblah penguasa yang mendisiplinkan diri kita. Dengan catatan harus ada dalam suasana merdeka. Di sini dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu adalah sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita yang merupakan nilai-nilai fondasi kita untuk berperilaku. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sekarang ini sudah kita pahami bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa kita, setiap anak Indonesia, kita sudah kenal dengan namanya apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Di mana dari profil pelajar Pancasila itu ada 5. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis dan mandiri. Diharapkan siswa-siswa kita itu bisa mempunyai karakter dengan berfondasikan nilai-nilai kebajikan tersebut. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bapak Ibu guru sekalian, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah kita itu seperti tanah untuk bercocok tanam. Nah, tugas kita, kalau tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan melindungi siswa kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk
menciptakan lingkungan belajar tersebut, kita awali dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, sehingga akan terbentuk siswa-siswa yang berkarakter dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga membentuk otomatis nanti setelah ada kebiasaan yang baik dan berkarakter baik akan membentuk budaya positif di sekolah tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah tadi pada saat siswa kita ingin berperilaku itu harus mempunyai motivasi yang berasal dari dalam diri atau intrinsik. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya terbagi menjadi 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya motivasi ini bersifat eksternal, berasal dari luar. Ini adalah tingkatan motivasi terendah bagi perilaku manusia. Dalam untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan ini biasanya timbul pertanyaan dari individu, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Berarti itu motivasinya bersifat menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua adalah motivasi diri untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini dalam dirinya juga punya pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, kira-kira yang kita harapkan untuk siswa-siswi kita adalah motivasi yang mana, Bapak Ibu? Yang ketiga. Motivasi apa, Pak Wisnu? Yang ketiga, motivasi menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, bersifat internal. Kalau kedua motivasi yang atas tadi bersifat eksternal, karena masih mengharapkan imbalan dan pengakuan, sedangkan untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga itu adalah yang datangnya dari dalam diri masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini ataupun yang kemarin kita harus kita masih memberikan apabila siswa-siswi kita melakukan suatu kesalahan atau melanggar aturan, kita memberikan hukuman. Nah, marilah kita rubah paradigma tersebut, karena ternyata hukuman ataupun penghargaan itu sifatnya merugikan. Kita akan bahas di kesempatan kali ini juga. Di sini kita akan merubah hukuman itu dengan kata-kata bukan hukuman, Bapak Ibu, tapi kita ke konsekuensi. Apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu bersifatnya tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Contoh, anak datang terlambat, langsung kamu datang terlambat. Kamu jalan jongkok dari depan pintu sampai kursi tempat duduk. Nah, itu contoh hukuman.
Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, di mana nanti ini akan dipaparkan nanti melalui bagaimana kita membentuk kesepakatan kelas melalui dengan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan kepada murid yang harus menerima suatu hukuman tersebut. Kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, jadi dimusyawarahkan dulu. Misalnya kalau ada melanggar, apa ya konsekuensinya? Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu ciri dari hukuman. Sedangkan pada konsekuensi itu umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid secara bersama-sama. Sudah mengetahui sebelumnya, dan murid itu sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang akan diterima jika mereka melanggar konsekuensi tersebut. Sekarang ada penghargaan. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang ada penghargaan. Menurut Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku manusia atau perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Al-Fiqh, secara ideal tindakan belajar itu sendiri itu adalah merupakan penghargaan sesungguhnya. Penghargaan itu ternyata sifatnya menghukum Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Sekarang ini kan kita masih difokuskan dengan contoh kecilnya pemberian ranking dan sebagainya. Misalnya kalau ada anak yang punya potensi yang bagus, nilai yang bagus diberi reward berupa bintang 5, yang tidak beberapa tidak mendapat bintang. Nah, ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum. Penghargaan itu tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka apa yang akan kira-kira yang akan terjadi pada siswa? Dia akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain siswa kita tidak akan berusaha sekelas sebelumnya karena dia sudah kecewa dahulu. Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan, menimbulkan rasa iri, tidak menyukai yang diberi penghargaan, tidak jujur, menciptakan persaingan dan kecemasan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking saja, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena kenapa saya di posisi kedua padahal saya seharusnya di posisi ke-1. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, kita merasa kecewa, terhukum. Tadi adalah motivasi perilaku manusia di mana kita kaitkan dengan bagaimana sikap kita atau cara kita memberikan ide pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya anak-anak itu bersikap negatif itu merupakan bentuk karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi secara maksimal.
kebutuhan dasar apa saja sebenarnya yang harus kita penuhi baik itu kita sebagai orang dewasa maupun anak-anak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kita kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan misalnya untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Contoh kecilnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengharapkan siswa kita nyaman dan belajar maksimal menyenangkan di sekolah apabila dia sudah menahan lapar dari rumah, tempat tinggalnya kebanjiran dan sebagainya. Jadi ini kebutuhan pertama yang sebenarnya harus terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang adalah atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan tata hubungan dan koneksi sosial dan kebutuhan di mana kita bisa merasa diterima baik di keluarga, di lingkungan, di sekolah. Kebutuhan juga meliputi keinginan tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan sebagainya. Jadi kebutuhan yang kedua tadi adalah bagaimana kebutuhan siswa kita itu supaya merasa dia diterima di lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi contoh kecilnya bahwa kita tahu anak didik kita itu unik dengan berbagai karakter dan potensi yang ada dalam dirinya, dan mereka punya hak untuk diakui atas prestasi dan keterampilannya mereka masing-masing. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Jadi kita tidak perlu marah-marah apabila kita menemui anak didik kita, senangnya kok bermain. Mungkin di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah dia ingin akan memenuhi kebutuhan hidupnya tentang kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya dengan bahagia. Bapak Ibu guru sekalian, kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, upaya kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, yang nyaman dan menyenangkan bagi murid adalah upaya kita adalah mengetahui atau memahami kebutuhan dasar anak didik kita, apakah sudah terpenuhi atau belum. Sehingga paling tidak apabila kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka perilaku yang akan dimunculkan oleh siswa pun akan bersifat positif.
Karena sekali lagi saya garis bawahi bahwa anak bersikap negatif itu kemungkinan besar adalah karena kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi. Baik satu saja kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar akan menimbulkan perilaku yang negatif juga. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa isi orang-orang, bisa orang yang paling berkesan, hal-hal yang paling berkesan, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Jadi dari penemuan kebutuhan dasar tersebut bisa disimpan dalam dunia berkualitasnya anak-anak didik kita. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto dunia berkualitas yang isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang benar-benar itu adalah yang terbaik dalam hidup yang membuat itu menjadi lebih berharga. Kebutuhan dasar itu bersifat seperti kalau kebutuhan dasar bersifat seperti tapi kalau dunia berkualitas itu lebih personal. Jadi dia punya hal-hal yang dalam hidupnya, misalnya A dan B berbeda. Itu namanya dalam dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan 3 materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, karena pada kesempatan ini saya berkolaborasi dengan Ibu Rita Sari yang merupakan rekan sejawat di CDP Angkatan 7 yang berangkat bersama-sama dari Lembaga S1 Karangkobar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rita Sari. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ida yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang berkenan untuk hadir di sini untuk acara diseminasi atau pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan melanjutkan materi dari ke-6 materi. Tadi Bu Ida sudah menyampaikan materi yang pertama itu tentang definisi budaya positif. Terus yang kedua tadi teori motivasi, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga kebutuhan dasar. Kemudian saya nanti yang materi yang keempat yaitu posisi kontrol. Ini masih ada hubungannya Bapak Ibu dengan kebutuhan dasar. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ida bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu tidak hanya anak-anak gitu Bapak Ibu, orang dewasa juga memiliki cenderung untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut. Apalagi untuk anak-anak siswa-siswa kita di SD. Jadi dari salah satu ketika anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kemungkinan anak itu akan membuat masalah di sekolah. Jadi ketika kita mungkin sebagai guru SD sering mengalami ya Bapak Ibu kasus-kasus di sekolah
banyak sekali kasus baik yang kita terkadang sadar atau terkadang tidak, yang kadang mungkin juga susah diselesaikan. Ini mungkin dari kebutuhan dasar itu ada satu yang tidak terpenuhi. Jadi dalam mengatasi masalah yang terjadi atau kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama di SD yang berhubungan dengan siswa, itu ada metode atau posisi kontrol yang perlu kita lakukan dalam menangani kasus-kasus. Sebelum ke materi, kita bisa melakukan permainan terlebih dahulu. Ini misalkan Bapak Ibu Guru, coba misalkan di tangan kita mengepalkan tangan seperti ini, ya, monggo dipraktikkan. Nanti bisa dengan Bapak Ibu Guru di sampingnya. Misalkan di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga, entah apa di dalam hati Bapak Ibu, apa itu yang berharga, Bapak Ibu genggam. Kemudian kalau ini bisa pakai kertas ditulis boleh, kalau tidak kita bayangkan saja, ya. Terus ini diletakkan di salah satu tangan dan kepala. Ini sudah ya, kita menggenggam. Terus bayangkan ada satu orang di dekat Anda. Jadi monggo di dekat Anda saling yang mencoba berbagai cara untuk membuka kepalan tangan itu. Bisa dengan memaksa, bisa dengan iming-iming. Monggo silakan bisa dipraktikkan dengan sampingnya. Saya misalnya contoh saya minta ke Pak Harto ini ya, saya minta tolong dibuka, boleh tidak? Saya kasih uang 100.000. Boleh? Saya kasih uang 100.000. Boleh? Boleh. Berarti itu mungkin tidak terlalu berharga. Apa yang terjadi dari yang sudah dipraktikkan tadi? Apa yang terjadi? Akan berusaha sekuat-kuatnya mempertahankan. Kira-kira apakah ketika kita apa? Ketika pertama kita meminta tadi seperti saya praktekkan ke Pak Hano, apakah langsung dikasihkan? Tidak. Tentu ada saat mempertahankan diri ya, itu untuk sesungguhnya ini. Kemudian kita bertanya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah saya yang meminta atau yang memiliki? Ya, tentunya yang memiliki, yang mengepalkan tangan. Saya minta langsung diberikan, berarti itu bukan sesuatu yang berharga. Mungkin. Sekarang ini ada kemudian ada perubahan paradigma. Ini yang perubahan paradigma tadi sudah Bu Ida sampaikan di depan sedikit ya, untuk perubahan paradigma. Ada namanya yang tadi sudah kita praktekkan, stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulus atau respon itu merupakan lawan teori kontrol, yaitu pandangan kita tentang dunia. Ini tadi yang dunia berkualitas sudah disampaikan oleh Ida. Tujuan dari budaya positif adalah terciptanya dunia yang berkualitas. Nah, sekarang stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kalau menurut pandangan stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Tapi untuk menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Contohnya yang kita praktikkan tadi, bahwa yang satu mempertahankan, yang satu berusaha merebut. Itu berarti kebutuhan setiap orang berbeda. Terus tentang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tentang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang ini kita menganggap
yang dalam genggaman kita yang meminta itu tidak terlalu berharga, tapi mungkin yang mempertahankan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Apalagi yang terjadi pada anak-anak. Padahal kadang menurut kita orang dewasa itu begitu sepele, hal yang sepele, tapi mungkin bagi anak itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mereka pertahankan. Terus yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya tadi ketika kita membujuk, itu berarti kita sedang melakukan stimulus respon kepada orang untuk mengubah pandangannya. Tadinya tidak mau, kemudian saya bujuk dengan uang 100.000 tadi yang saya praktekkan ke Pak Herman, terus langsung dibuka. Itu berarti saya menstimulus responnya itu berhasil. Terus menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha, mungkin dia mempertahankan karena sesuatu itu berharga, kita menerima. Akhirnya kalau tidak bisa diterima, akhirnya kita menerima. Terus menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Jadi misalnya ada anak kecil tantrum atau mengamuk, kita berpandangan bahwa itu suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin dia marah ada tujuannya. Anak kecil tantrum, anak SD ngamuk-ngamuk, ya, kita sering menemui kasus seperti itu di Ibu. Misalnya siswa kita ngamuk, mungkin dia marah seperti itu memiliki tujuan. Contoh, apa mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Terus menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau memberi stimulus terus ada respon, itu menurut teori stimulus respon, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Kamu harus ini, kamu harus itu. Terus kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi dengan adanya juga tangan, hanya kita yang punya benda berharga itu yang bisa mengontrol mau membuka atau tidak. Kalaupun kita memaksa bagaimanapun, tapi kita tidak bisa membuka tangan, tidak akan membuka tangan itu, ya tidak akan terbuka. Terus menurut teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika orang lain bisa mengontrol saya, berarti saya bisa mengontrol orang lain. Tapi untuk menurut teori kontrol tentang dunia ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk harus melakukan A, B, C, tidak bisa. Karena mungkin kebutuhan kita dengan orang lain juga berbeda. Terus selanjutnya stimulus respon, menurut teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya tadi kalau bujukan berhasil berarti kan sudah selesai di situ. Tapi ketika bujukan gagal, akhirnya dipaksa minta dibuka tangan kita. Ayo dibuka. Kalau tidak mau dirampas. Bagaimana? Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin dia tidak memaksa, tapi dengan pilihan baru akhirnya membujuk, mengasih uang 100.000, ayo saya ajak jalan-jalan, ayo saya kasih ini itu. Terus kemudian untuk stimulus respon tentang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau stimulus respon hanya ada dua pilihan, kalau saya tidak menang ya saya kalah. Tapi kalau posisi kontrol, model berpikirnya sama-sama menang. Ya kamu punya pendapat itu, saya punya pendapat ini. Kamu melakukan itu memang untuk memenuhi kebutuhan kamu yang itu, dan saya melakukan ini memang untuk kebutuhan saya yang ini. Karena setiap orang berbeda.
Ini Diana Dosen dalam bukunya Restitution dan Restructuring mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah disiplinnya sudah betul atau belum? Nanti bisa kita tahu melalui materi ini selanjutnya. Kemudian menurut teori kontrol William Glaser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, bisa tidak hanya guru, sebenarnya orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama tadi penghukum. Tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya, hukuman penghukum. Ada pembuat rasa bersalah. Terus posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya ini mari kita amati video tentang perbedaan posisi kontrol. Mohon. Yang pertama ini sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Maaf Bu. Itu merupakan ciri posisi. Saya sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku, cepat pergi ke lapangan basket. Yang pertama tadi posisi penghukum. Penghukum seperti yang tadi dijelaskan Bu Ida, bahwa hukuman itu berasal dari satu pihak, jadi dari gurunya saja tanpa ada kesepakatan. Lanjut Pak. Ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Maaf gurunya. Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Tidak ada kesepakatan dari gurunya. Jadi hukuman langsung sebagai guru. Biar aku cepat pergi ke lapangan basket. Sisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa
Ini ada kata-kata yang digunakan oleh ibu gurunya di situ. Disangka ibu tidak bisa Jadi ibunya gurunya di sini membuat kata-kata yang menjadikan siswa menjadi seperti paling bersalah pada kejadian sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selanjutnya adalah posisi teman. Jadi guru berperan seperti teman dengan siswa. Ini ada perbedaan pada kata-katanya. Mari kita perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh guru. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dan keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Jadi guru sudah memantau siswa sampai data-data yang lengkap. Di sini nanti ada perbedaan pada kata-kata yang diucapkan oleh gurunya. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah ini sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pada posisi kontrol ini sudah muncul konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Ini yang kelima, posisi kontrol manajer. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok
akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat berulang. Nggak ada. Baik, Naren. Terima kasih bersama kamu. Kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi di posisi manajer ini anak dipilih atau disuruh untuk mencari solusinya sendiri. Ini ada perbedaan motivasi yang berasal dari eksternal dan tadi motivasi intrinsik dari video yang sudah kita saksikan tadi. Yang pertama, posisi penghukum. Guru berbuat yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu berarti posisi yang dilakukan oleh guru adalah posisi menghukum. Contoh yang seperti di video tadi, langsung diberi hukuman. Terus guru berkata, biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu keliling lapangan 10 kali, keliling lapangan 3 kali. Terus ini hasil dari posisi kontrol menghukum. Anak akan memiliki sifat pendendam, memberontak, dan juga bisa mungkin menyalahkan orang lain, yaitu gurunya. Bisa jadi teringat, tetapi ingatnya ada rasa dendam pada diri anak. Terus posisi kontrol selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Tadi video yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru yang dilakukan oleh guru adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh guru membuat seolah-olah apa yang dilakukan oleh siswa itu membuat gurunya menjadi kecewa. Kata yang biasa digunakan atau yang dikatakan, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak guru. Terus hasilnya anak itu akan menyembunyikan perasaannya, terus akan menyangkal, dan besok-besoknya mungkin dia akan berbohong. Tujuannya karena mungkin kalau dia jujur nanti mengecewakan gurunya, akhirnya dia berbohong agar bapak ibu guru atau mungkin orang tuanya tidak kecewa. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru berbuat yang dilakukan oleh guru adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru memberikan alasan-alasan yang sebenarnya melindungi muridnya. Itu salah, tetapi diberikan alasan untuk membenarkan sikap yang dilakukan oleh muridnya. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan, lakukan untuk bapak ibu, atau ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini hasilnya nanti anak akan merasa ketergantungan karena dia merasa saya akrab dengan gurunya, sudah diselesaikan oleh bapak ibu gurunya, sudah masalah saya sehari ini selesai karena bapak ibu guru, bukan karena dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu pemantau. Yang dilakukan oleh guru adalah orang tua menghitung dan mengukur, jadi memantau secara detail seperti yang di video tadi. Sekarang jam berapa? Masuknya jam berapa? Nanti jam ini, jam istirahat kamu melakukan A, B, C ya, sampai data-datanya itu lengkap. Terus biasanya yang dilakukan oleh gurunya adalah apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi lengkap, runtut, semua dihitung, semua diukur. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Ini hasilnya kalau diawasi ya anak akan melakukan itu, tapi kalau tidak ada gurunya nanti mungkin dia tidak melakukan itu. Terus yang motivasi intrinsik, posisi kontrolnya, kontrol diri. Ini manajer.
Yang guru lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus biasanya guru bertanya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah yang akan memperbaikinya? Atau kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ini hasilnya akan menguatkan watak atau karakter siswa. Dalam posisi kontrol tersebut, pelaksanaannya ini menggunakan ada metode atau segitiga restitusi. Metodenya ada segitiga restitusi atau posisi kontrolnya di sini disebutkan posisi kontrol restitusi. Sebenarnya ini gabungan dari manajer, pemantau, dan teman. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, dan restitusi itu berfokus pada solusi. Restitusi hasilnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompoknya. Ini ada proses dalam restitusi digambarkan dalam sebuah segitiga yang kita sebut segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan. Lanjut. Langkah pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka adalah kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini biasanya kita mengatakan dalam tahapan restitusi yaitu yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Lanjut. Untuk langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi anak melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita mencari kebutuhan dasar apa yang sebenarnya belum terpenuhi oleh anak tersebut. Terus selanjutnya langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, jadi dari dalam diri kita. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Ini pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Contoh yang seperti dilakukan tadi pada posisi manajer. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu akan melakukan perubahan seperti apa? Karena ketika anak sedang marah, kalau langsung diberikan kamu harus ini, nanti anak akan susah untuk menerima. Jadi kita stabilkan dulu lewat tahapan-tahapan yang pertama, stabilkan dulu emosinya, kemudian memvalidasi apa kebutuhan yang belum dipenuhi oleh anak, kemudian baru ketiga kita memberikan atau menanyakan keyakinan. Selanjutnya, lanjut saja Pak. Lanjut saja. Kemudian materi yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Dalam melaksanakan budaya positif, kita perlu menumbuhkan upaya self disiplin pada peserta didik, yaitu dengan cara menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebijakan, ya, kebijakan universal yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, bahasa maupun bahasa. Keyakinan akan memotivasi siswa dari dalam. Motivasi intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan, karena memang disepakati bersama, karena memang muncul dari dalam diri anak tersebut. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain, yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang memperinci dan konkret. Jadi abstrak, kata-katanya merupakan kata-kata bersifat umum. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Kalimat positif, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Hanya satu kata misalnya kesehatan, sopan santun, itu saja. Jadi sifatnya masih universal. Nanti dalam sopan santun itu ada baru rincian-rinciannya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi disepakati bersama, menjadi keyakinan kelas bersama, dan bisa dilaksanakan. Jangan sampai keyakinan kelas itu dibuat tapi tidak bisa dilaksanakan bersama. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi saling berpendapat antara siswa, kemudian disepakati bersama keyakinan apa yang akan dilaksanakan. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bukan tidak abadi ya Bapak Ibu, tidak seterusnya. Tapi setiap muncul ide baru, ada masalah baru atau kasus baru, keyakinan kelas itu bisa dirubah atas kesepakatan bersama dalam satu kelas. Pelaksanaan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas itu bertujuan untuk yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Ini proses membuat keyakinan kelas yang sudah pernah saya laksanakan. Yang pertama, anak-anak itu saling berpendapat. Prosesnya anak-anak saling berpendapat, menuliskan kesepakatan yang ingin dicapai bersama di kelas. Kemudian anak-anak menempelkan pendapat-pendapat mereka yang sudah ditulis di kertas
di papan tulis bebas ditempelkan dulu secara bebas pendapat-pendapat mereka. Boleh berpendapat sampai 10, boleh 5, boleh 3, boleh 2, boleh, terserah anak sesuai dengan ide yang muncul pada diri anak. Setelah terkumpul semua pendapat dari siswa, kita kelompokkan yang sama, dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalnya di atas papan tulis, di bawah. Setelah semua terkumpul, baru kita cari kata universalnya. Belum Pak, masih yang tadi. Ada siswa yang melanggar dari aturan itu, konsekuensinya kita bagaimana super dengan tata tertib sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Harno. Sebenarnya itu pertanyaan yang sama Pak pada saat kami pertama kali mendapat materi ini. Jadi kami ke fasilitator dan instruktur pun banyak pertanyaan seperti itu. Bagaimana kalau hukuman kita hapus diganti dengan konsekuensi dengan ada siswa kita sekarang ini yang notabene, apalagi kemarin ada komplain dari guru SMK Pak, katanya kalau tingkat SMA kalau tidak diberi hukuman maka tidak akan saja. Tapi ini di materi ini fasilitator dan instruktur pun menjawab dengan sangat cerdas. Jadi kita sebenarnya hanya merubah paradigma tata tertib yang bersifat kemarin itu tata tertib itu kan kita yang buat sehingga anak-anak itu tidak melakukan sesuatu itu karena terpaksa, karena hanya ingin mematuhi tata tertib itu, karena hanya motivasinya yang pertama tadi, dia tidak ingin dihukum karena dia tidak ingin mendapat masalah. Nah, bagaimana kita merubah paradigma itu sehingga memunculkan bahwa anak itu merubah perilakunya itu berasal dari motivasi dari dalam dirinya dengan mengubah atau menyempurnakan kata-kata hukuman atau tata tertib dengan kata-kata konsekuensi. Maka mungkin Bu Lini nanti bisa menambahkan. Nah, konsekuensi itu bisa kita bentuk dengan membuat yang tadi Bu Lini jelaskan, yaitu keyakinan kelas. Yang dulu kita pajang itu tata tertib kelas, seyogianya itu kita kletek saja. Kita mencoba ya, sebelum mencoba kan kita tidak tahu seberapa berhasilnya metode filosofi Ki Hajar Dewantara kita terapkan pada saat ini. Maka tata tertib kelas itu kita rubah menjadi kata yang lebih halus dan lebih berpihak pada murid, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Intinya sebenarnya sama, hanya kalau tata tertib yang kita buat dulu itu sifatnya satu arah, kita yang buat, siswa harus. Tetapi kalau kita pakai kata-kata konsekuensi atau keyakinan kelas, setidaknya siswa itu merasa dilibatkan untuk menyusun aturan atau tata tertib di kelas kita, sehingga diharapkan perilakunya itu timbul berdasar motivasi dari dalam diri siswa. Mengatakan Pak Harno. Ini ada lanjutannya. Ya. Kaitannya yang disampaikan ini dengan keyakinan kelas.
kegiatan itu apa berupa ide anak itu bentuk kegiatannya apa atau bentuk peraturan yang harus disepakati dalam satu kelas. Ini biar sinkron antara apa konsekuensi tadi dengan keyakinan kelas. Ya, saya jelaskan dulu. Terima kasih Mbak Arno atas pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida, bahwa dalam keyakinan kelas itu merupakan wujud dari kesepakatan, Pak, kesepakatan dengan satu kelas. Jadi kata-kata yang ditulis dalam keyakinan kelas itu bersifat umum. Contohnya misalnya kedisiplinan. Nah, nanti dalam kedisiplinan itu banyak turunannya. Jadi kata khususnya misalnya datang tepat waktu itu masuk ke dalam kedisiplinan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan peraturan seperti yang Bu Ida tadi jelaskan. Cuma hanya perbedaannya dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kalimatnya lebih umum. Tapi kata umum itu nanti masih banyak rinciannya. Jadi dalam kata misalnya kedisiplinan itu tidak hanya satu yang termasuk kedisiplinan. Misalnya di kelas tidak berbicara ketika diberi materi itu masuk ke dalam kedisiplinan. Untuk peraturan kan anak tidak diberi kesempatan untuk menyepakati bersama atau idenya. Perbedaannya dalam keyakinan kelas, anak itu diberi andil atau diberi peran untuk menentukan apa yang harus disepakati bersama. Ini diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu, jadi anak merasa bahwa itu memang sudah yang dia inginkan dari dirinya sendiri. Jadi membangun motivasi dari intrinsiknya, Pak. Kalau peraturan kan itu motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Kalau mereka tidak melaksanakan, nanti dalam hati anak berpikir, wah, wong itu aturannya kok aku rapin gitu. Tapi kalau intrinsik itu dari dalam diri anak itu kan di situ, oh itu memang kesepakatan kita, harusnya kita yang membuat kesepakatan, kita punya konsekuensi untuk melaksanakan bersama. Jadi di sini lebih kepada yang diutamakan adalah menumbuhkan intrinsik, motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Muatannya, kalau kita mengandalkan pada keyakinan kelas yang disampaikan anak untuk muatan apa yang disampaikan anak itu sudah memuat dalam arti, kalau dulu kan karena kata terkait kata sekian itu apa mutlak dari anak atau mungkin ada koleksi dulu? Ada koleksinya, Pak. Jadi dari kedua belah pihak, tidak dari guru saja, tidak dari anak saja, tetapi dari pendapat anak itu nanti kita ambil, kita sepakati bersama. Apakah itu sesuai? Kalau memang kata-kata itu kurang sesuai, nanti guru bisa saling membantu. Oh, ini harusnya seperti ini, yang kata-kata yang lebih tepat seperti ini. Kalau kata-kata yang dari keyakinan kelas yang dari anak itu masih bersifat khusus, Pak. Nanti dikelompokkan seperti yang kemarin saya praktikan, dikelompokkan kata-kata khusus itu dikelompokkan jadi satu, kita cari kata umumnya. Jadi kata khusus itu termasuk dalam kata umum yang mana? Kemudian tadi begini menyampaikan surat bisa berubah, bisa ditambah. Nah, pada waktu itu anak melakukan sesuatu yang salah, tapi dalam tanda petik belum ada muncul di caking kelas itu, gimana caranya? Kalau terjadi? Kita kesepakatan bersama lagi, Pak. Misalnya ini seperti target gitu, Pak. Kesepakatan kan ini kesepakatan awal kita seperti ini. Tapi dalam prosesnya misalnya 1 bulan sudah disepakati bersama kesepakatan ini. Tapi 2 bulan berikutnya menemukan kasus baru, kita bisa membuat kesepakatan pembaruan lagi. Bu Ida mau izin Pak menambah sedikit nih. Ini apa yang sudah saya praktekkan di kelas 2. Kalau di kelas 6 untuk
mengungkapkan kata-kata kan sudah paling tidak sebenarnya kelas 2 juga bisa Pak. Kemarin kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita bentuk berdasarkan curah pendapat yang sudah disampaikan Bling. Jadi kita mematik dulu pertanyaan kepada siswa, anak-anak kalian itu pengennya kalau belajar itu yang bagaimana? Misalnya pengennya kalau lingkungan belajar yang kalian inginkan itu yang bagaimana? Kelas 2 itu sebenarnya kemarin saya coba ya kalau kelas 2 ada yang begini, saya pengennya Bu kelasnya bersih, Bapak Ibu guru dan siswa tidak datangnya tidak terlambat. Terus ada kalau ada teman yang gaduh dikeluarkan saja Bu, misalnya seperti itu kan. Dari surat-surat pendapat itu kita fasilitasi Pak sebagai guru, kita akan punya nilai-nilai kebajikan tadi, kita hubungkan dengan itu, kita lebih dikerucutkan. Misalnya kalau tidak boleh tepat waktu Bu, kalau si Nopal tidak mengerjakan PR misalnya seperti itu, berarti itu kita nanti masukkan ke poin disiplin mengatakan Pak. Dan untuk apabila ada revisi kesepakatan kelas kan sesuatu aturan, sebenarnya tata tertib juga itu sebenarnya kan harus ada refleksinya. Nah itu juga berlaku pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah diharapkan dengan keyakinan kelas tadi dengan dibarengi dengan kebiasaan. Saya juga menambahkan terkait dengan keyakinan kelas tadi. Kalau menurut saya Pak bahwa itu mungkin untuk tata tertib sekolah kita, misalnya tata tertib yang sudah ada di sekolah kita, itu tetap kita jalankan, karena tata tertib sekolah itu nanti sifatnya global. Contoh misalnya nanti pada waktu hari Senin anak-anak pakaiannya bajunya merah putih, kemudian pakai kaos kaki dan pakai ikat pinggang. Dan nanti kalau misalnya anak-anak itu tidak pakai ikat pinggang atau tidak memakai kaos kaki, itu nanti juga ada konsekuensinya. Jadi kalau harapan saya sendiri, mungkin untuk tata tertib sekolah, di tata tertib sekolah yang sifatnya global, itu tetap kita jalankan. Kemudian untuk kesepakatan kelas, nanti kita tetap adakan di kelas-kelas dengan kesepakatan yang berbeda-beda. Terus yang menjadi pertanyaan Pak Bugih, mungkin dari kesepakatan kelas itu, dari keyakinan kelas itu, kalau mungkin ada anak yang melanggar, ya, misalnya anak sudah punya keyakinan, saya harus A, B, C. Nah ternyata besok dengan keyakinan itu, kadang anak kan bisa lebih berubah. Nah mungkin nanti apa ada semacam teguran atau apa ada hukuman atau ada apa yang diberikan kepada anak tersebut, meskipun dalam tanda kutip tadi itu sudah merupakan kesepakatan dia sendiri, keyakinan dia sendiri. Tapi ketika dia melanggar, tapi nanti ada konsekuensinya atau tidak. Contoh misalnya, saya kan juga membuat yang namanya absen sholat. Di dalam absen sholat itu setiap 1 minggu sekali itu anak-anak itu saya kontrol. Artinya apabila anak melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, maka diberi tanda cetak. Apabila anak tidak melaksanakan sholat, kolomnya kosong, kemudian beri alasan kenapa kamu tidak melaksanakan sholat. Nah, dari alasan-alasan yang mereka berikan itu nanti juga ada konsekuensinya. Artinya apa? Konsekuensinya adalah ketika nanti kamu sholat duha, kamu harus melaksanakan sholat subuh atau mungkin melaksanakan sholat yang kamu tinggalkan tadi, meskipun waktunya sudah waktu sholat duha, dengan harapan seperti itu. Jadi dia sudah sepakat, iya Pak, saya pasti melaksanakan. Tapi ketika absennya sudah berjalan, dia tidak melakukan, konsekuensinya nanti kamu harus mengganti sebelum teman-teman melaksanakan sholat duha. Jadi sebelum sholat duha dia melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asban atas pertanyaannya. Jadi untuk keyakinan kelas itu dalam
pembahasannya tidak hanya peraturannya saja, Pak, tetapi kesepakatan juga untuk konsekuensinya. Jadi bukan konsekuensi itu bukan hanya dari guru, tetapi memang disepakati bersama antara siswa dan guru. Contoh seperti yang dilakukan pada tahapan segitiga restitusi, sebelum melakukan memberikan konsekuensi itu ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan dulu identitas. Jadi kenapa kok kamu melakukan itu? Tentu punya alasan. Tentu kamu punya alasan. Dari pertanyaannya menggunakan seperti itu. Kemudian selanjutnya memvalidasi. Tahap yang kedua memvalidasi perilaku. Oh ternyata misalnya anak kok terlambat karena tadi malam tidurnya kemalaman, atau mengerjakan PR sampai malam, atau misalnya main HP sampai terlalu malam, jadinya bangunnya kesiangan, akhirnya terlambat sampai sekolah. Jadi ada tahapannya. Tidak langsung kamu datang terlambat, kamu sudah konsekuensinya ini, saya hukum ini. Itu nanti pada posisi kontrol namanya penghukum, Pak. Jadi kalau dalam posisi kontrol restitusi, keyakinan kelasnya apa, konsekuensinya apa sudah disepakati bersama, tetapi tetap melalui proses tahap 1, 2, 3, baru ke tahap ketiga itu manajemennya. Jadi kamu tahu apa yang kita yakini bersama di kelas. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan atau akibatnya apa. Jadi memang sudah ada kesepakatan, hukuman itu sudah ada kesepakatan yang dibuat bersama dengan keyakinan kelas, bukan konsekuensinya. Jadi kalau melakukan A, konsekuensinya ini, nanti dia akan memperbaiki besoknya bagaimana. Jadi seperti itu, Pak. Alhamdulillah acara pada kesempatan pagi menjelang siang ini pembahasan modul 1 Pak budaya positif di SDN 1 Karanganyar sudah selesai. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya nanti akan membawa budaya positif di sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Mari kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kalau kami menyampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,